Oke, berikutnya munculnya teori orbital molekul. Munculnya teori orbital molekul itu terjadi karena adanya penemuan yang revolusioner ya dari Einstein. Yaitu Einstein itu mengajukan suatu teori yang disebut dengan teori relativitas. Jadi menurut teori relativitas ini semua itu relatif ya, semua itu relatif. Tidak ada yang pasti begitu ya. Eh, misalkan ya, misalkan saya sekarang ini kan sedang diem saja ya. Saya sedang diam duduk di kamar saya, lebih tepatnya di garasi, di ruang kerja saya. Kemudian saya membuat video tentang perkuliahan kimia koordinasi. Tapi itu kan kalau kita pengamatnya itu sama-sama ada di bumi, ya, ada di bumi. Maka kita sama-sama diam. Tapi kalau kemudian pengamatnya, atau misalkan Anda, saya anggap sebagai pengamat ya, apabila Anda sekarang sedang di ruang kerja saya, maka Anda juga sedang melihat saya sedang duduk dan memberi kuliah. Tapi kalau kemudian Anda terbang keluar angkasa, ya, Anda terbang keluar angkasa, di atas pesawat luar angkasa ya, itu ternyata Anda melihat bahwasanya saya itu nggak diam, ya, karena bumi itu kan berputar, ya, bumi itu berputar. Jadi sebenarnya saya itu sedang bergerak terus ya ke arah eh, timur ya, bergerak terus ke arah timur ya dengan kecepatan berapa ya? Saya kurang tahu juga ya. Artinya berarti diameter ya. Diameter bumi dibagi 24 jam. Itu berarti saya bergerak dalam kecepatan bergerak memutar ya, bergerak memutar dalam kecepatan ratusan kilometer per jam. Ya, sebenarnya saya sedang bergerak ratusan kilometer per jam apabila saya dilihat dari luar angkasa. Nggak cukup sampai di situ. Kalau kemudian luar angkasanya itu saya naikkan lagi, lebih tinggi lagi, ternyata buminya itu nggak cuma muter sendiri. Buminya itu juga muterin matahari. Itu kecepatannya lebih tinggi lagi. Ya, jadi eh, semuanya relatif ya, semuanya relatif. Nah, Einstein itu kemudian mengajukan suatu apa ya, pembanding ya. Jadinya karena cara pandangnya itu berbeda-beda, maka hasil penghitungannya juga nanti akan berbeda-beda. Nah, maka kemudian Einstein itu membuat suatu standar yang nilainya itu selalu sama untuk semuanya, gitu ya. Nilainya selalu sama untuk semua. Apa itu? Standar yang nilainya sama, dianggap sama semuanya, itu adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dari situ maka kemudian Einstein itu membandingkan semua satuan itu dengan kecepatan cahaya. Contohnya energi ya, persamaannya yang sangat fenomenal itu E sama dengan mc kuadrat, di mana C itu adalah kecepatan cahaya. Ya, kecepatan cahaya. Jadi energi itu setara dengan massa dikali kecepatan cahaya pangkat 2. Kalau Anda mempelajari teori relativitas, itu nanti juga ada yang namanya panjang relatif gitu ya. Jadi kalau panjang itu nanti dia akan dikali dengan kecepatan cahaya juga. Artinya apa? Kalau kita diam, maka kita panjangnya tertentu. Tapi apabila kita bergerak semakin cepat, itu ternyata tubuh kita itu mengalami pemanjangan. Semakin cepat kita, semakin mendekati kecepatan cahaya, maka panjang kita juga akan menjadi lebih panjang. Badan kita itu menjadi lebih panjang. Ya, berbeda dengan panjang atau L, itu ada yang namanya T atau waktu. Kalau T itu nilainya dibagi, relativitasnya itu dibagi dengan kecepatan cahaya.
Artinya kalau kita diam, itu berarti kecepatan waktunya itu sama seperti kecepatan jam kita biasa itu. Tapi kalau kita bergerak dengan cepat, saking cepatnya sampai mendekati kecepatan cahaya, maka nanti T-nya itu menjadi lebih kecil, karena T dibagi kecepatan cahaya itu kan kalau dibagi besar kan berarti T-nya jadi lebih kecil. Ya, atau waktunya jadi lebih pendek. Ya, waktunya jadi lebih pendek. Atau bisa dibilang kita menjadi berumur lebih panjang gitu ya. Berumur lebih panjang. Berikutnya adalah massa. Kalau massa itu sama, dikalikan kecepatan cahaya dikalikan kecepatan cahaya. Akibatnya apabila kita bergerak dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya, maka berat kita akan bertambah. Nah, apabila kemudian katakanlah kita manusia biasa ini ya, suatu saat nanti di masa depan, nggak tahu ya, itu kita berhasil menemukan suatu kendaraan yang bisa melaju dengan kecepatan cahaya. Kalau dalam cerita agama itu mungkin buraq ya, seperti buraq begitu ya, di mana Rasulullah itu dalam Isra Mi'rajnya dia naik buraq begitu ya, kemudian dia naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha begitu ya, itu cukup dalam satu malam saja ya. Sebelum naik dia ke Al-Aqsa dulu ya, di Palestina ya. Jadi dari Mekah naik buraq langsung ke ke Palestina. Kemudian melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu terbang ke atas, langsung naik ke lapis ketujuh. Itu hanya dalam waktu yang kalau menurut cerita beliau yaitu kurang dari satu malam ya. Karena sampai di atas sampai di langit ketujuh, Rasul itu bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, kemudian bertemu langsung dengan Allah, kemudian mendapat perintah untuk melaksanakan sholat, ya, atau kemudian juga mereduksi jumlah sholat ya, yang sekarang kita kenal itu 5 kali sehari, ada 17 rakaat. Kemudian Rasul pulang lagi. Paginya beliau sudah bertemu dengan Abu Bakar ya kalau nggak salah. Jadi itu kalau asumsinya ya beliau tidur jam 10 begitu ya, atau mungkin jam 9. Kayaknya nggak mungkin ya, Rasul itu kayaknya modelnya betah melek begitu ya, suka bergadang begitu ya, karena beliau ibadahnya banyak, nggak seperti kita dikit-dikit tidur gitu ya. Kalau Rasul itu kan tidurnya dikit, kalau kita kan dikit-dikit tidur. Mungkin lah katakanlah jam 10, jam 11 malam begitu ya. Kemudian beliau jam 3 itu sudah bangun mungkin untuk melaksanakan sholat tahajud begitu ya. Berarti dari jam 11 berarti misalkan tidur jam 11 ya, 12, 1, 2, 3, 4 jam ya, 4 jam saja cukup beliau dari Mekah pergi ke Al-Aqsa, sholat di situ ya, Al-Aqsa, naik ke langit ketujuh, ketemu dengan nabi-nabi yang lain, ketemu langsung dengan Allah, menerima perintah sholat, kemudian balik lagi ke bumi jam 3 begitu ya. Jadi kalau kemudian manusia suatu saat nanti bisa menemukan atau bisa membuat kendaraan seperti layaknya buraq itu tadi, maka yang bisa melaju dengan mungkin kecepatannya melebihi kecepatan cahaya ya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8, maka tubuh kita itu akan menjadi tambah berat ya, karena massa kita relatif dikalikan dengan kecepatan cahaya. Kemudian tubuh kita itu akan memanjang, ke atas ke bawah ya. Kemudian waktunya menjadi lebih pendek ya. Itu menjelaskan juga ya mungkin ya, kalau misalkan memang kena buraq itu bisa berterbangan atau berpindah dengan kecepatan cahaya, itulah sebabnya waktunya itu relatif pendek. Tapi Rasul merasa waktunya lama ya. Rasul merasa waktunya lama karena dia sholat dulu kemudian bertemu dengan Allah dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu kurang lebih 4 jam ya. Itu kurang lebih 4 jam. Waktunya pendek ya. Jadi waktunya terasa lebih pendek.
Nah, waduh, malah cerita tentang integrasi interkoneksi ya. Saya malah tidak menjelaskan tentang apa namanya teori relativitasnya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori relativitasnya.